Perjalanan pelayanan Lukas Sutrisno di kota Magelang. Lukas Sutrisno adalah figur seorang hamba Tuhan yang sederhana. Dia bertobat menerima Yeshua HaMasyiah sebagai juru selamat pribadi pada tahun 1979 akhir dalam suatu kebangunan rohani yang dipimpin oleh Dr. Morris Cerullo di Senayan, Jakarta. Kemudian, karena merasa terpanggil untuk melayani dia, maka Lukas yang memiliki hidup yang sangat gelap itu meninggalkan kota Jakarta dan melayani di sebuah gereja kecil di Comal yang digembalakan oleh almarhum Bapak Pendeta S. Hadi Pranoto atau yang dikenal dengan Om Gosin. Iman kepercayaan Lukas semakin lama semakin bertumbuh, sehingga sampai pada suatu hari melalui sidang sinode dilantik menjadi pendeta pembantu yang sewaktu-waktu dapat diperbantukan dan dipindah ke kota atau desa manapun. Beberapa bulan setelah pelantikan tersebut, dalam suatu sidang majelis daerah Gereja Betel Indonesia, hampir saja dia tidak percaya ketika diundang oleh Bapak Pendeta Ayub Sugio Raharjo, Ketua PBD GPI Jateng yang berdomisili di Kudus, untuk ditempatkan di kota Magelang. Beliau berkata, "Apakah Mas Lukas berani saya tempatkan di Magelang? Di sana ada gereja yang jemaatnya hampir habis karena gembalanya pindah ke Solo." Saat itu Lukas menjawab, "Karena itu datangnya dari Tuhan, saya berani." Lalu Bapak Pendeta Ayub berkata, "Kalau berani, Bapak utus kamu ke sana, dan jangan pernah berharap kepada organisasi GPI ataupun kepada saya." Sekali lagi, jangan pernah berharap pada organisasi ataupun kepada saya, tetapi percayalah dan berharaplah kepada Tuhan Yesus saja yang selalu menyertaimu. Bapak hanya bisa dukung dalam doa setiap hari supaya kamu berhasil di Magelang. Bagaikan seorang tentara Tuhan, Lukas menjawab kepada komandannya dengan berkata, "Siap, Pak, laksanakan tugas untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan." Berangkatlah seorang Lukas Sutrisno ke Jalan Singosari 6 Magelang hanya dengan modal iman dan doa. Di rumah Bapak Pendeta Timothy Darmawan, tepatnya di bagian belakang, terdapat sebuah gudang ban yang dipergunakan untuk ibadah, sekaligus menggantikan pelayanan beliau yang sudah pindah ke Solo dengan jemaat mula-mula yang pada saat itu hanya berjumlah 8 orang. Mereka adalah Ibu Marta Lani Gunawan atau yang kita kenal dengan Tante Lan, Saudara Siswanto, almarhum Tante Binglun, Saudari Eunike, Ibu Aminah, Bapak Samuel Sutanto, Tante Tikbi, dan Bu Karyo. Maka pada tanggal 16 Desember 1988, Lukas dilantik menjadi gembala sidang secara resmi oleh yang terkasih Bapak Pendeta Ayub dan almarhum Bapak S. Hadi Pranoto dari Pekalongan. Disaksikan oleh Pendeta Frans Sardimanto dari Semarang. Lukas mulai melayani dengan dukungan doa orang-orang yang mengasihinya. Pekerjaan Tuhan pun mulai nampak pertumbuhannya. Tuhan menambahkan dengan jiwa-jiwa baru, walau tantangan juga mulai terasa amat berat. Intimidasi, ancaman-ancaman mulai datang silih berganti. Ibadah diganggu oleh orang-orang yang bukan Kristen. Atap gereja dilempari batu-batu dan bangkai-bangkai tikus yang diikat minimal 5 ekor, dilemparkan ke atap gereja. Hal itu sudah menjadi pemandangan yang hampir setiap hari disaksikan. Bau busuk bangkai tikus dan belatung-belatung
kadang sampai berjatuhan ke dalam ruang ibadah. Tetapi jemaat tetap tenang dan terus berdoa, memintakan ampun bagi orang-orang yang melakukan itu semua. Belum lagi di gudang itu ternyata tempatnya sangat angker sekali. Karena banyak setan-setan gentayangan yang mengganggu secara fisik. Dan fenomena-fenomena penampakan makhluk gaib tidak mengecilkan nyali Lukas untuk tetap maju terus dan memerangi makhluk halus tersebut. Hampir setiap hari, air mata ditumpahkan untuk pekerjaan Tuhan. Tempat bekas gudang iban itu, Lukas hanya diberi jatah waktu menempati rumah itu selama 3 tahun. Selewatnya harus pindah, terserah kemana saja atau rumah itu kalau mau boleh dibeli. Namun, pada suatu hari, ketika Lukas jalan-jalan selesai doa pagi, ia melihat ada sebuah gedung bioskop yang sudah tidak terpakai bahkan tidak terawat dengan baik. Pada waktu itulah Lukas berpikir, alangkah indahnya bila gedung ini berubah menjadi gereja di mana nama Yesua HaMasiah dimuliakan. Kerinduan hanyalah akan menjadi suatu memori belaka bila tidak ada tindakan. Oleh sebab itu, kerinduan ini menjadi suatu tantangan untuk membuktikan imannya tentang Tuhan yang dipercayainya. Kemudian diajaklah jemaat yang masih memiliki sedikit waktu itu untuk mengimani bersama supaya gedung itu menjadi gereja. Seperti kata firman Tuhan dalam Yakobus pasal 2 ayat 20 berkata, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kosong. Saat itulah, maka Lukas mulai bertindak dengan bertanya pada Pak Lurah Rejo Selatan yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Marindi, dengan bertanya tentang siapa pemilik gedung itu. Yang akhirnya diketahui bahwa gedung itu milik yang terkasih Ibu Susianti Pramudiono, pemilik apotek Merdeka Farma. Saat itulah, walaupun belum memiliki dana, Lukas datang kepada Ibu Susianti Pramudiono dengan maksud untuk membeli gedung itu. Dan Ibu Susanti Pramudiono memberi harga 150 juta. Saat itulah, Lukas meminjam kunci untuk melihat dari dekat gedung tersebut dan bersama dengan beberapa orang berdoa di dalam gedung tersebut, minta agar Tuhan mengirimkan dana untuk membeli tanah itu. Dengan mengklaim kitab Yosua pasal 14 ayat 9 yang berkata bahwa tempat di mana tanah yang diinjak kakimu akan diberikan Tuhan menjadi milik pusakamu. Mujizat mulai nampak. Tuhan menjamah hati Ibu Susianti Pramudiono dengan memperkenankan kami untuk memakainya. Sehingga kesempatan yang baik ini dipergunakan untuk membuat KKR selama 2 kali, yaitu dengan mengundang Pendeta Iku Hidayat dan Pendeta Adi Manuhutu dari Jakarta. Setelah itu gedung dikembalikan lagi. Selama itu pula, tidak henti-hentinya Lukas berdoa semalam suntuk, terus-menerus setiap malam, dari pukul 22 sampai pukul 4 pagi, selama 6 bulan. Meminta agar Tuhan melakukan mujizatnya secara luar biasa. Tiba-tiba gedung itu dipinjam oleh wali kota, yaitu Bapak Rudi Soekarno, karena ada taman kanak-kanak Pertiwi yang dindingnya pecah. Lukas mengetahui hal ini karena Ibu Susianti Pramudiono telepon kepada Lukas kalau gedungnya akan dipinjam wali kota. Saat itulah Lukas menjawab,
Ya, terserah Cik Sian saja. Toh gedung itu bukan punya saya. Kenapa harus bilang sama saya? Dan Ibu Susianti Pramudiono menjawab, kalau dia sudah berkata pada Pak Wali bahwa gedung itu sudah dibeli gereja. Pendetanya adalah Lukas Sutrisno. Lebih lanjut, Ibu Susianti Pramudiono berkata, apakah gedung itu dipinjamkan wali kota? Lukas menjawab, terserah Cik Sian saja. Karena itu gedungnya Cik Sian, bukan punya saya. Jadi saya tidak berhak untuk menentukan. Akhirnya Ibu Susianti Pramudiono memberi pinjam ke wali kota dengan waktu selama 6 bulan. Tetapi setelah lewat 6 bulan, ternyata tidak ada tanda-tanda untuk dikembalikan. Mungkin Pak Wali lupa atau sibuk, sehingga selewat 6 bulan, gedung itu belum dikembalikan. Ibu Susianti Pramudiono berkata kepada Lukas, agar gedung tersebut dipakai saja buat kebaktian, biar jadi gereja. Saya jawab, wah, lah nanti bagaimana Cik untuk pembayarannya? Beliau menjawab, udahlah, nggak usah dipikir, itu masalah gampang, pakai saja. Cuma waktu itu Lukas belum berani berkata iya, karena menunggu waktu Tuhan dengan tanda-tanda yang memberikan indikasi bahwa waktunya sudah sampai, bukan karena emosi dan ambisi. Baru pada suatu hari ketika Bapak Handoko Pspo, atau yang kita kenal dengan Koh Poa, datang dan berkata, kalau beliau baru saja ketemu dengan Ibu Susianti Pramudiono dan berkenan untuk mengizinkan gedung itu untuk ibadah supaya menjadi gereja, kok Pak Lukas malah pikir-pikir dana. Akhirnya saat itu Lukas merasa bahwa ini dari Tuhan. Dan waktunya sudah sampai, sebab Ibu Susianti Pramudiono yang bukan jemaat Alfa Omega digerakkan hatinya oleh Tuhan. Beliau saat itu masih berjemaat di gereja Katolik. Untuk yang kedua kalinya, memberitahukan bahwa gedung boleh dipakai untuk gereja. Dan saat itu Lukas berkata, kalau betul itu diserahkan untuk pekerjaan Tuhan, maka harus memindahkan TK Pertiwi, dan tidak mau kalau gedung itu dipakai cuma sebentar, tapi betul-betul jadi gereja. Sehingga perlu diurus perizinannya secara permanen. Ibu Susianti Pramudiono setuju, dan akhirnya Lukas, dengan ditemani oleh yang terkasih Bapak Mayor Infantri Sindu Prasetyo, mendatangi wali kota untuk memindahkan TK Pertiwi yang meminjam gedung tersebut, agar segera mencari tempat yang baru. Tapi Pak Wali Kota minta supaya diperpanjang 3 bulan lagi, agar dia punya kesempatan untuk mencari tempat yang baru. Akhirnya, setelah diberi tenggang waktu selama 3 bulan, TK Pertiwi pindah ke tempat yang baru dan izin gereja keluar secara resmi dari Wali Kota, sehingga gedung mulai direnovasi. Setelah mengalami banyak pergumulan yang penuh dengan tantangan dan hambatan untuk mengurus izin prinsip, gereja mendapatkan izin resmi dari pemerintah dan diresmikan oleh wali kota. Ibadah tidak lagi ada gangguan, walau sekarang serangan itu justru datangnya dari orang-orang Kristen sendiri, karena dianggap merebut jiwa-jiwa, karena ada orang yang pindah ke gereja Alfa Omega. Namun, gereja terus bertumbuh dan jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk Tuhan. Saat itu Lukas ingin supaya gedung gereja punya status. Artinya, sertifikat supaya ada di tangan Lukas dengan membayarnya. Karena Ibu Susianti Pramudiono berkata bahwa tanah itu silahkan pakai untuk pekerjaan Tuhan, tetapi dengan sertifikat yang belum
berada di tangan Lukas, berarti statusnya masih mengambang. Dengan harapan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Sehingga Lukas kembali memohon agar Ibu Susianti Pramudiono kembali memastikan harga gedung tersebut, supaya gedung itu menjadi milik jemaat dan sertifikat ada di tangan Lukas, dan gereja tidak salah di hadapan Tuhan. Akhirnya Ibu Pramudiono kembali digerakkan hatinya oleh Tuhan dengan memberikan harga 150 juta seperti perjanjian semula, dengan berkata, silahkan diangsur semampunya sampai lunas tanpa bunga dan tanpa batas waktu. Kebaikan hati Ibu Pramudiono ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Ini namanya mujizat Tuhan. Akhirnya, Lukas menyerukan kepada seluruh jemaat untuk mengangsur melunasi tanah gereja seharga 150 juta rupiah dengan cara menarik persembahan tatangan sebulan sekali pada tiap minggu pertama. Di samping beliau sendiri mengorbankan seluruh harta benda yang dimiliki, gelang dan giwang milik istri, serta harta benda yang lain kecuali cincin kawin, diserahkannya untuk pekerjaan Tuhan, dan sekaligus memberi contoh kepada jemaat tentang apa artinya berkorban bagi Tuhan. Jumlah 150 juta rupiah bagi jemaat Alfa Omega yang semuanya adalah orang-orang yang sangat sederhana, adalah jumlah yang sangat besar. Sehingga kembali Tuhan menggerakkan hati Ibu Susianti Pramudiono, yang waktu itu gereja masih memiliki kekurangan dana, kurang lebih sekitar 45 juta rupiah, dengan berkata bahwa untuk kekurangannya saya yang menyumbang. Sehingga pada tanggal 1 Desember 1996 tanah tersebut menjadi lunas. Dan setelah lunas, Lukas dipanggil untuk penandatanganan akte. Ibu Susianti Pramudiono berkata, bagaimana kalau aktenya jangan jual beli, tetapi hibah saja? Untuk mempermudah pengurusannya, percayalah bahwa saya tidak akan mengusik tanah itu karena saya takut akan Tuhan. Bagi Lukas, apapun status aktenya, apakah jual beli atau hibah, yang penting sertifikat ada di tangannya. Karena Lukas berpikir bahwa sertifikat itu adalah tanda kepemilikan hak, sehingga dia menandatangani akta hibah tersebut. Waktu itu disaksikan pula oleh Bapak Pramudiono, suami Cik Sian, dan bertanya, ini mau pakai nama siapa, Pak? Karena saat itu gereja belum memiliki yayasan, dan untuk memakai nama pribadi Lukas, jelas tidak mungkin, karena itu milik Tuhan. Sedangkan hari itu juga harus ada penandatanganan, maka dengan terpaksa Lukas memutuskan untuk pakai nama organisasi gereja saja. Apalagi dalam tata gereja tertulis bahwa semua benda tidak bergerak yang dibeli oleh jemaat lokal adalah milik jemaat lokal. Jadi bukan milik pusat, tetapi milik jemaat lokal. Apalagi jemaat dengan susah payah dan dengan hati yang tulus sekalipun mereka berasal dari kalangan ekonomi rendah, menyumbangkannya dengan hati yang rela demi kasihnya kepada Tuhan. Akhirnya, ditandatanganilah akta tersebut. Lukas berpikir, yang penting di tempat itu nama Yesua Hamasiah ditinggikan. Akhirnya, jadilah sertifikat.
juga dengan janjinya sertifikat untuk saya serahkan. Dengan ini saya mohon untuk Pak Lukas atau Bu Lukas berdua untuk menerimanya. Gereja terus bertumbuh dengan jiwa-jiwa baru yang semakin bertambah dan bertambah. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan gereja Alpha Omega Magelang. Yang kami hormati Bapak-Bapak dari Puspida Kota Madya Magelang atau yang wakili, rekan kami Babinmas dari unsur kepolisian sektor Magelang Selatan, dan juga Babinsa dari unsur dan Ramil Kecamatan Magelang Selatan yang kami hormati. Mampu secara keseluruhan
Lukas adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki beban tanggung jawab jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan. Tentunya harus peka untuk menangkap suatu gelombang gerakan Roh Kudus. Maka bagaikan seorang peselancar air, beliau mampu untuk menangkap dan berdiri di atas gelombang gerakan Roh Kudus, yaitu tentang pemulihan nama Bapa yang selama ini banyak orang Kristen tidak mengetahuinya. Sesuai dengan aspirasi Roh Kudus, Lukas mengetahui bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub bukanlah Allah, tetapi Yahweh. Ini terbukti setelah dengan teliti mempelajari bahwa Allah tidak bisa dibuat jamak dan bukan berasal dari kata Elah atau Eloah, karena Allah adalah nama diri dan berasal dari huruf Arab alif, lam, dan ha dengan tasydid sebagai tanda idam lam pertama pada lam kedua. Jadi kata Allah adalah goiru musitak, yang artinya bukan pecahan dari kata lain dan tidak ada asal katanya. Sehingga karena merupakan suatu nama diri, maka tidak bisa dibuat jamak. Apalagi dalam kitab suci asli yang berbahasa Ibrani, tidak ada satu pun kata Allah yang tertulis di dalamnya. Sama seperti Yahweh yang juga adalah nama diri, yang terdiri dari 4 huruf Ibrani yang dikenal dengan tetragrammaton, yaitu Yod, Hei, Waw, Hei, yang oleh orang Israel dibaca Yahweh. Berarti, baik Allah ataupun Yahweh adalah dua pribadi dan kuasa yang berbeda. Demi keselamatan jiwa-jiwa jemaat yang dikasihi dan digembalakannya, maka dengan berani Lukas menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang pemulihan nama Bapa yang sudah hilang ini dari kitab sucinya orang Kristen kepada jemaat. Apapun resikonya, sekalipun itu harus bertentangan dengan kebiasaan orang Kristen lainnya dan melawan arus kekristenan yang ada, dia tetap bersikukuh, tidak ingin menempatkan organisasi atau aturan manusia di atas firman Tuhan. Sehingga, karena organisasi gereja tidak mengizinkan menggunakan kata Yahweh dan mengharuskan tetap memakai nama Allah, maka Lukas menyatakan diri mundur bersama dengan seluruh jemaat dari organisasi yang lama dan bergabung dengan organisasi gereja yang baru, yaitu Gereja Alkitab Injili Nusantara. Karena baginya, organisasi gereja adalah ibarat sebuah baju saja. Apalagi di sinode kain ini, seluruhnya tidak memanggil kata Allah dan mengakui bahwa Yahweh adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh bangsa Israel. Dan saat ini, beliau menjadi skum dari sinode kain. Sekalipun ada sedikit goncangan waktu itu, namun pekerjaan Tuhan terus bertumbuh dan jiwa-jiwa baru terus dituai. Jemaat yang memahami kebenaran firman Tuhan tetap eksis dan setia beribadah. Demikianlah sejarah singkat Gereja Alfa Omega Magelang. Kiranya Bapa Yahweh di dalam kasih Tuhan Yesua HaMasyiah menyertai kita semua. Amin.